Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini mapel Quran Hadis kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi hadis tentang silaturahim atau silaturahmi ya. Pernahkah kalian berkunjung ke rumah teman? Mungkin juga bersama orang tua mengunjungi paman atau bibi, atau diajak bapak dan ibu ke rumah kakek dan nenek. Jika pernah berarti kalian telah menjalin silaturahmi. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita perlu menjalin silaturahmi dengan baik kepada teman, saudara, dan tetangga. Hubungan baik kita kepada sesama harus dijaga dengan baik pula. Karena suatu hal jangan sampai hubungan itu putus, bahkan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kerabat, yang mana di dalam surah An-Nisa ayat 36 ini mempunyai arti sebagai berikut, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sekutu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang musafir ya nak, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Selain itu Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa silaturahmi sebagai pertanda keimanan kepada seseorang, kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Silaturahmi bukanlah murni adat istiadat, melainkan bagian dari syariat. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan silaturahmi karena mengandung banyak manfaat. Antara lain mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa tolong-menolong sesama makhluk, sesama manusia. Menjaga silaturahmi dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti mengunjungi, memberi hadiah, menanyakan kabar, dan memberi sedekah kepada yang miskin. Bersilaturahmi juga dapat dengan menghadiri undangan atau menjenguk yang sakit. Ya, ini adalah hubungan sosial yang ada di masyarakat, yaitu dengan salah satu mengunjungi, memberi hadiah, atau menanyakan, "Hai, apa kabar?" Sekarang apalagi zaman canggih, zaman digitalisasi, yaitu dengan WA, SMS ya, atau bersedekah juga terhadap orang miskin, itu juga termasuk silaturahmi. Memenuhi undangan itu juga bersilaturahmi. Menjenguk orang yang sakit itu juga bersilaturahmi. Menjaga silaturahmi yang paling utama adalah mengunjungi kedua orang tua. Jadi yang paling utama adalah kedua orang tua. Misalnya nanti kalian sudah besar, punya keluarga masing-masing ya. Terus orang tuanya ada di kampung atau lain pada rumah yang anak-anak kalian tempati, kita tetap harus menjaga silaturahmi terhadap orang tua. Kebiasaannya ini tatkala kita sudah berumah tangga atau berkeluarga ya, itu hubungan sama orang tua harus terjaga. Menjaga silaturahmi yang paling utama adalah mengunjungi kedua orang tua, karena itu sebagai bentuk birrul walidain, artinya berbakti kepada orang tua. Kedua orang tua kita adalah yang paling dekat dengan kita. Mereka lah yang memberikan kasih sayang kepada kita sewaktu kita masih kecil. Ya, ini orang tua dulu yang pertama. Baru saudara atau kerabat yang lebih terdekat dan tetangga ya. Selanjutnya,
Melafalkan hadis tentang silaturahmi, banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan bersilaturahmi. Namun pada pelajaran ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menerangkan bahwa orang yang suka mengunjungi kaum kerabatnya akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Maksud dari dilapangkan rezekinya adalah diberi harta yang berlimpah atau hartanya menjadi berkah. Karena kita di dunia ini untuk mencari harta ataupun mencari rezeki yang kita harapkan adalah berkahnya. Meskipun harta tampak tidak bertambah, tetapi kebutuhannya tercukupi. Inilah yang dinamakan berkah. Adapun maksud dari dipanjangkan umur, sebagian ulama menafsirkan apa adanya, yaitu benar-benar diberi umur panjang atau tambahan umur. Sedangkan ulama lain menafsirkan keberkahan dalam umurnya. Maksudnya di dalam umurnya itu dia selalu berbuat baik dan taat kepada Allah, ya. Sehingga usianya penuh dengan amal-amal kebaikan. Nah, ini kan penuh dengan amal-amal kebaikan. Dengan demikian kita meninggal pun ia tetap dikenang karena kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Lafal hadis tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malikin anna Rasulullah alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Rahwal Bukhari wal Muslim. Terjemah hadis dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa, man artinya barang siapa, ahabba yang menghendaki, ayyubsata lahu fi rizqihi, ya, bahwa diluaskan baginya pada rezekinya, ya, rezekinya yang diluaskan, ya, wa yunsa'alahu, dan dipanjangkan baginya fi asarihi, pada umurnya, falyasil, maka hendaklah ia menjalin silaturahim, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mufradat arti kata man, barang siapa, ahabba menginginkan atau hendak, ayub sota untuk diluaskan, lahu baginya, fi dalam, rizkihi rizki, yunsa'alahu dipanjangkan baginya, asarihi jejak atau umur, palyasil maka sambunglah, rahimahu silaturahmi. Kandungan hadis tentang silaturahim. Hadis silaturahmi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas menjelaskan kepada kita bahwa silaturahmi itu mempunyai dua keutamaan, yang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Silaturahim atau silaturahim berasal dari dua kata, yaitu silah dan rahim. Silah artinya hubungan, sedangkan rahim adalah peranakan. Jadi silaturahim adalah hubungan baik atau kasih sayang antara sesama kerabat yang asal usulnya dari satu rahim, ya. Yang diutamakan dulu selain orang tua adalah saudara kandung, baru saudara sepupu dan sekitarnya, ya, tetangga. Adapun silaturahmi adalah istilah yang sering kita pakai di masyarakat. Istilah ini silaturahmi memiliki makna yang lebih luas, tidak sebatas pada hubungan kerabat, tetapi meliputi hubungan dengan masyarakat luas, ya. Di lingkungan masyarakat, tetangga dulu, baru masyarakat. Orang yang bersilaturahmi akan dilapangkan rezekinya, artinya rezekinya diluaskan. Ketika bersilaturahmi kepada seseorang, siapa tahu orang yang kita kunjungi punya usaha yang membutuhkan kerjasama dengan kita. Dengan demikian bukan tidak mungkin rezeki kita akan datang dari mana saja.
Orang yang bersilaturahmi akan dipanjangkan umurnya. Sering kita saksikan ada orang yang soleh atau banyak berbuat kebaikan di masyarakat, tetapi umurnya sangat pendek. Meskipun demikian, orang itu seakan-akan masih hidup karena banyak dikenang oleh masyarakat. Kebaikan-kebaikan atau jejak-jejaknya, itulah yang menjadikan seorang seolah-olah masih hidup di antara mereka. Pada hakikatnya, silaturahmi itu menyambung hubungan yang sudah putus. Jadi banyak yang dilakukan orang selama ini adalah menjaga silaturahmi. Itulah di antara kandungan hadis tentang silaturahmi yang dapat dilakukan dengan mudah dan membawa berkah. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak memutus tali silaturahmi, tidak ya, karena hadis Bukhari dan Muslim yang lain menyatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Khulasah atau ringkasan. Makna silaturahmi adalah menjalin baik dengan sesama, ya, dengan sesama, dengan lingkungan di sekitar kita dulu, ya. Selain keluarga dan kerabat, adalah sekitar kita, tempat tinggal kita, tetangga, ya. Baru di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, menyambung silaturahmi berarti menyambung hubungan, ya, menyambung hubungan. Yang ketiga, silaturahmi merupakan pertanda keimanan seseorang, ya. Yang keempat, silaturahmi yang paling utama adalah kepada kedua orang tua. Yang kelima, keutamaan silaturahmi adalah dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Ya, dua tadi ya, sesuai hadis Bukhari dan Muslim ini. Keutamaan silaturahmi adalah dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Yang keenam, silaturahmi dapat membawa berkah. Yang ketujuh, orang yang memutus silaturahmi tidak masuk surga. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sanak saudara, ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan juga Bapak akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.